atau istilahnya dosa favorit. Saking seringnya dilakukan, sepertinya sangat sulit untuk meninggalkannya. Berkali-kali kita memohon ampun, tapi berkali-kali juga kita melakukannya. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa kebangkitan Kristus, bangkit bersama Kristus juga maknanya adalah kita berkuasa atas dosa. Nah, kekuatan untuk menghadapi berbagai gejolak dalam hidup ini pun juga membawa kita dalam kekuatan menghadapi berbagai penderitaan. Penderitaan yang sudah dialami Kristus itu sudah dilewati dan berhasil dalam kebangkitannya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Shalom, selamat berjumpa kembali sahabat Morning Grace. Semoga kita sama-sama merasakan sukacita memaknai hari Paskah. Dan untuk semakin membekali kita hari ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya kami boleh berjumpa lagi
dalam acara Morning Grace ini bersama anak-anakmu dalam suasana Paskah untuk semakin memaknai hari Paskah dan mendapatkan bekal yaitu firman-Mu dalam hidup kami. Saat ini firman-Mu kembali akan kami renungkan. Ya Roh Kudus, kami mohon kuasa-Mu tuntun kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace, mari kita membaca salah satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 4 dan 5. Saya bacakan untuk kita semua. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Demikian bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita merenungkan satu tema, Arise with Christ. Bangkit bersama Kristus. Kebangkitan mungkin bagi kita adalah sesuatu yang tidak lazim ya, secara peristiwa, karena kebangkitan sendiri adalah hal yang hanya kita bicarakan karena kesaksian Alkitab dan narasi yang dibangun di dalam kepercayaan kita iman Kristen. Dan itu semua kita percayai sebagai peristiwa yang sangat besar, yang paling signifikan dalam kehidupan kita orang percaya. Walaupun mungkin kita belum mengalami apa itu kebangkitan, atau bahkan belum ada di antara kita yang melihat langsung kebangkitan orang mati, tapi itu tidak berarti kita tidak bisa ya membahas tentang kebangkitan. Nah, kebangkitan itu sendiri, kalau kita melihat surat Rasul Paulus, itu sangat banyak dibahas, karena kebangkitan adalah peristiwa yang paling penting sebenarnya di dalam refleksi iman kita sebagai orang-orang percaya. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi memberikan makna mendalam bagi kita, bahwa ketika kita mempercayai kebangkitan Kristus, tentu dalam hidup kita orang percaya, yang paling pertama dampaknya adalah kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa kita hidup dalam dunia ini tidak berhenti pada kematian, tapi ada pengharapan kebangkitan yang sudah didahului dengan kebangkitan Kristus. Dan itu peristiwa yang akan menjadi tujuan kita bersama-sama. Jadi kebangkitan tubuh, kebangkitan seutuhnya yang dialami Kristus juga akan kita alami bersama nantinya. Tapi sebelum kita mengalami kebangkitan tersebut, kebangkitan yang harus kita alami pertama-tama adalah kebangkitan kehidupan rohani kita. Nah, kebangkitan kehidupan rohani kita ini tentu salah satu dampaknya adalah ketika kita bisa mengalahkan kuasa dosa dalam hidup kita. Mungkin ada di antara saudara-saudaraku, teman-temanku yang merasa bahwa selama hidupnya ada satu atau dua dosa yang begitu sulit ditinggalkan. Atau istilahnya dosa favorit. Saking seringnya dilakukan, sepertinya sangat sulit untuk meninggalkannya. Berkali-kali kita memohon ampun, tapi berkali-kali juga kita melakukannya. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa kebangkitan Kristus, bangkit bersama Kristus juga maknanya adalah kita berkuasa atas dosa. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, tapi dalam diri kita ada kekuatan dari Kristus, kekuatan dari Roh Kudus, yang memampukan kita untuk mengalahkan segala bentuk dosa, termasuk dosa-dosa yang kita anggap sangat sulit kita tinggalkan. Kemudian ketika kita sudah bisa ya melihat bahwa dosa itu bisa kita kalahkan dengan kekuatan Kristus,
maka tentu perubahan hidup akan semakin kita rasakan. Kebangkitan Kristus harusnya membawa semangat dalam hidup kita. Karena secara logika sederhana saja, kita diberikan kemampuan untuk bangkit dari dosa, tentu kita pun diberi kemampuan untuk bangkit dari berbagai permasalahan dalam hidup ini. Yesus sudah mengalahkan maut. Dia mau kita mengalahkan maut bersama-sama. Maut saja bisa dikalahkan. Apalagi hal-hal kekuatan-kekuatan negatif di dalam dunia ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua mempunyai pergumulan yang sama. Kami pun sebagai pendeta memiliki pergumulan yang sama. Berusaha melawan berbagai kekuatan negatif, pikiran-pikiran negatif, pola-pola hidup yang negatif, untuk supaya kita betul-betul menampakkan perubahan dalam hidup ini. Dan satu kekuatan kita adalah bangkit bersama Kristus. Nah, kekuatan untuk menghadapi berbagai gejolak dalam hidup ini pun juga membawa kita dalam kekuatan menghadapi berbagai penderitaan. Penderitaan yang sudah dialami Kristus itu sudah dilewati dan berhasil dalam kebangkitannya. Saya juga percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, selain pergumulan-pergumulan yang kita alami ini, ada juga berbagai bentuk penderitaan. Namun percayalah, di balik semua penderitaan itu, ada kuasa kebangkitan Kristus yang akan membuat kita terlepas. Suka dan duka memang silih berganti, tapi satu yang pasti, kita akan selalu mengalami kebangkitan bersama Kristus. Jadi setiap hari adalah perwujudan nyata, di mana kita mengalami kebangkitan bersama Kristus. Jadi mari kita semakin fokus kepada kuasa kasih kebangkitan Kristus itu. Mari kita menikmati sukacita Paskah ini. Paskah adalah kebangkitan Kristus. Dan biarkanlah semangat kebangkitan itu semakin merasuk dan mewarnai segala bentuk kehidupan kita. Bukan hanya di hari Paskah ini, bukan hanya di momen Paskah ini, namun sepanjang kehidupan kita. Selamat merayakan Paskah. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, memohon kekuatan Roh Kudus untuk firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga, karena kasih-Mu dalam Kristus kami boleh menikmati sukacita Paskah. Dan hari ini kuasa kasih kebangkitan Kristus kembali kami refleksikan, bahwa tidak ada kuasa yang akan memperbudak kami lagi, karena kami sudah dinaungi oleh kuasa kasih Kristus, kuasa kebangkitan Kristus. Kami mau bangkit bersama Kristus, bangkit secara rohani dalam segala pergumulan perjuangan kami dalam dunia ini. Tolong kami Bapa untuk semakin dikuasai oleh semangat kebangkitan Kristus, menjalani hidup ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Tolonglah kami semua ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang bermohon, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kebangkitan Hidup kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Kiranya kuasa kasih kebangkitan Kristus mewarnai sahabat Morning Grace di dalam menjalani hidup ini.